Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hukum hak asasi manusia oleh Randa Irawan Saputra dengan NIM 1830-2030-63 dosen pengampu Bapak Roni Effendi MH. Saya akan menampilkan tugas video saya pengganti UTS dengan judul Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mari saksikan video saya setelah yang berikut ini. Penegakan HAM di Indonesia terjadi ketika muncul Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia dalam rangka menggerakkan HAM dengan dasar segala ketentuan aturan hukum. Karena selama 32 tahun rezim Orde Baru hak asasi manusia tidak ditegakkan dan banyak munculnya pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh negara. Dalam ketentuan Kepres tersebut, ditegaskan 4 pilar utama pembangunan HAM di Indonesia terdiri sebagai berikut. 1. Persiapan pengesahan perangkat internasional HAM. 2. Diseminasi dan pendidikan HAM. 3. Pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas. 4. Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan oleh Indonesia. Sebagai implementasi dari Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie saat itu, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torrent or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Non-Punishment dan diikuti dengan ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang HAM juga telah menentukan adanya sebuah lembaga yang mengurusi masalah HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau disebut juga dengan Komnas HAM. Keberadaan Komnas HAM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 715 dan memiliki fungsi diantaranya fungsi pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas HAM pada bulan Februari tahun 2013 menunjukkan bahwa eksistensi semakin dibutuhkan oleh warga negara dan banyaknya aduan yang diajukan masyarakat, maka keberadaan Komnas HAM cukup memberikan keberadaan serta munculnya kenyamanan pada masyarakat. Serta terlaksananya HAM, hak asasi manusia, yang merupakan salah satu tujuan dari Komnas Hak Asasi Manusia. Di balik eksistensi Komnas HAM, dalam melakukan kajian dan penyelidikan HAM, masih terdapat beberapa kasus yang belum ditangani dengan tuntas dan kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat, yang diantaranya sebagai berikut. 1. Peristiwa tragedi 1965 sampai 1966. 2. Peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1998. 3. Peristiwa Talang Sari di Lampung. 4. Peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 sampai 1998. 5. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 6. Peristiwa Trisakti. 7. Peristiwa Wasior dan Wamena 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan saksi dan korban LPSK. Lembaga ini merupakan lembaga mandiri, yaitu lembaga yang independen tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Lembaga ini berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana agar saksi dan korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lembaga ini dipandang penting karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Apabila LPSK
didukung oleh SDM yang berkompetensi tinggi serta tertata baik. Tentunya tugas dan fungsi serta peranan LPSK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat terlaksana secara maksimal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka perlindungan saksi dan korban. Maka dibentuk unit penerimaan permohonan pada LPSK atau UP2LSK merupakan unit kerja yang dibentuk untuk mengaktivitaskan pemberian layanan kepada publik. Menyadari arti penting keberadaan saksi, khususnya saksi tipikor, dan sangat menentukan keberhasilan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah dukungan dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta advokat. Tugas utama lembaga perlindungan saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan kepada saksi atau pihak orang lain yang terkait. Perlunya perlindungan saksi untuk meningkatkan peran lembaga perlindungan saksi dan korban saat ini juga terkait dengan LPSK sedang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan surat izin mendapat izin dari Presiden. Lembaga ini juga berkewajiban melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan saksi. Untuk memudahkan pemberian ini juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pengumpulan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas perlindungan saksi. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka. Ruang lingkup HAM yang begitu luas menjadi dasar bagi munculnya berbagai instrumen yang memberikan perlindungan bagi segala aspek. Salah satunya mengenai perlindungan anak. Pengaturan mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak KPAI yang bersifat independen. Kesimpulan